Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Baso dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zuhdi Anwar pada acara Integritas Informasi seputar demokrasi berkualitas. Nah, di sini tentunya saya tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh Bapak Dr. Naya Amin Zaini selaku Kordif Penanganan Pelanggaran. Baik, halo Pak Naya, apa kabarnya? Baik Mas Yudi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berhubung ini memasuki bulan November nih. Bulan November, apa sih kegiatan Pak Naya Amin Zaini di selama bulan November ini? Ya, kegiatannya rutinitas di Bawaslu Kota Semarang. Ya, yang di Bawaslu. Di Bawaslu Kota Semarang. Ya. Ya. Baik. Berhubung ini masih bulan November nih Pak, mari kita mengenang jasa para pahlawan terdahulu Pak yang sudah memperjuangkan negara Republik Indonesia dengan satu lagu yaitu Gugur Bunga. Nah, itu ciptaan dari Muhammad Ismail Marzuki. Oh, Ismail Marzuki, mohon maaf, Ismail Marzuki. Nah, kita nyanyikan bareng ya Pak ya. Siap Mas Yudi. Baik. Ayo kita gelorakan lagu kebangkitan nasional. Satu, dua, tiga. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di Taman Bakti di hari Baan Pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Terima kasih Mas Yudi. Luar biasa nih Pak Naya, Bisa kita menggelora diikuti para pemirsa. Iya. Luar biasa sangat ini Pak, kita menggelorakan jasa para pahlawan terdahulu. Iya. Ini semata-mata untuk kita mengenang jasa para pahlawan negara Indonesia yang telah memerdekakan bangsa Indonesia ini, betul, Pak. yang bisa kita nikmati dan kita isi sampai hari ini, begitu. Semata-mata itu. Iya. Apakah ada lagu-lagu lain Pak untuk mengenang jasa pahlawan terdahulu, karena ini momennya memang momentumnya masih mengenang para pahlawan. Ya, setelah ini ada lagu, nanti di akhir acara ini Di kita akhir juga acara aja ya Pak ya? ada lagu juga Baik. untuk kita gelorakan bersama-sama dengan pemirsa yang mengikuti acara integritas yang luar biasa oleh Bawaslu Kota Semarang ini. Oke. Langsung saja Pak, kita Langsung. menginjak ke Langsung materi materi. tentang kepemiluan nih Pak. Materi inti. Oke, materi inti. PPDB. Oke. Jadi ini tentang PPDB yaitu Iya. pengelolaan barang dugaan pelanggaran. Nah,
ini kan sering terjadi Pak di masa pemilu dan pilkada yang sebelum-sebelumnya terkait ini kan mungkin sering terjadi ya Pak ya ini di masa tahapan kampanye nih terutama di masa tahapan kampanye yang sering terjadi pada barang dugaan pelanggaran. Nah, sebelumnya apa sih Pak tentang pengelolaan barang dugaan pelanggaran itu sendiri, mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan kepada teman-teman sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Ya, terima kasih Mas Yudi. Pertanyaannya sangat menarik. Semoga di acara yang secukupnya ini, acara ini bisa memberikan pencerahan maupun edukasi kepada pemirsa maupun yang mengikuti acara ini begitu. Jadi di dalam pemilu dan pilkada itu ada namanya pengelolaan barang dugaan pelanggaran. Pengelolaan barang dugaan. PBDP, pengelolaan barang dugaan pelanggaran. Itu di dalam regulasi diatur di dalam Perbawaslu nomor 19 tahun 2018 tentang unit PBDP. Dan secara teknis untuk menerapkan pengelolaan barang dugaan pelanggaran itu diatur di dalam Surat Edaran Bawaslu RI. Surat Edaran Bawaslu RI nomor 26 tahun 2021. Itu teknisnya begitu. Nah, sehingga apa itu PBDP? Jadi di dalam pasal 14 Perbawaslu 19 tahun 2018 ada unit, semacam lembaga atau unit yang memiliki tugas dan kewenangan dalam rangka untuk apa? Pertama mencatat barang dugaan pelanggaran, kedua menyimpan barang dugaan pelanggaran, ketiga adalah menyampaikan barang dugaan pelanggaran kepada pemiliknya, keempat adalah membuat berita acara barang dugaan pelanggaran apabila si pemilik tadi itu mengambil di unit PBDP Kota Semarang gitu. Yang kelima adalah mengumumkan barang dugaan pelanggaran melalui space yang sudah disediakan, space pengumuman berbagai kanal. Yang keenam adalah memusnahkan. Nah, itu aja sebenarnya kuncinya. Dari mencatat sampai memusnahkan itu yang dikerjakan oleh unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran. Nah, diatur tadi dua regulasi tadi. Kemudian unit tadi di dalamnya itu ada strukturnya Mas Yudi. Dan pemirsa yang mengikuti acara integritas Bawaslu Kota Semarang yang luar biasa ini. Pertama adalah ada struktur pembina. Struktur pembina itu diisi oleh komisioner Bawaslu. Yang kedua adalah penanggung jawab diisi oleh koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Semarang. Ketiga adalah kepala unit. Nah, ini kepala unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran diisi oleh kasek atau selevelnya, sekretariannya. Keempat adalah staf pengelola barang dugaan pelanggaran. Itu yang mengelola, memanajemen tadi dari mencatat sampai memusnahkan. Jadi kemudian harus didukung namanya ruangan atau gudang untuk menyimpan tadi begitu Mas. Nah, saya berhenti di sini dulu. Monggo kalau dipertanyakan. Oke. Terkait pemusnahan nih Pak, tadi saya mendengar atau ada pemusnahan barang dugaan pelanggaran. Yes. Untuk masa pemusnahannya sendiri itu jangkanya berapa bulan atau berapa tahun sih Pak? Ya, sebelum di ujung pemusnahan itu kan di ujung itu harus dilalui dulu, namanya dicatat dulu. Barang dugaan pelanggaran tadi dicatat. Lah, barang dugaan pelanggaran itu sumbernya dari mana? Sumbernya ada dua. Pertama adalah hasil pengawasan, kedua adalah hasil penanganan pelanggaran. Nah, hasil penanganan pelanggaran. Tapi rata-rata dan kita mengambil opsi yang yakin bahwa hasil penanganan pelanggaran agar barang dugaan pelanggaran itu melalui proses hukum yang benar-benar absah maupun valid begitu. Nah, hasil penanganan pelanggaran itu adalah menjalankan penanganan pelanggaran 4 fungsi penanganan pelanggaran. Pertama adalah penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu atau pemilihan. Kedua adalah penanganan pelanggaran administrasi. Ketiga penanganan pelanggaran hukum lainnya. Yang keempat adalah penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 4 ini pasti hakul yakin itu harus ditunjang, didukung namanya barang dugaan pelanggaran. Karena namanya penanganan pelanggaran itu harus didukung nama alat bukti. Alat bukti di dalam pasal 184 KUH
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu ada 5. Pertama adalah keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga adalah surat, keempat adalah petunjuk, kelima adalah keterangan terdakwa. Ini tuh pasti harus ada wujud namanya barang dugaan pelanggaran gitu. Jadi supaya 4 kanal penanganan pelanggaran tadi itu tidak sembrono dan benar-benar mendasarkan pada alat bukti dan barang bukti, dan wujudnya itu adalah barang dugaan pelanggaran gitu. Nah, ini ketika sudah kita peroleh barang dugaan pelanggaran, kita peroleh wujudnya banyak itu. Bisa surat, bisa barang, bisa flash disk, bisa laptop, bisa atribut partai. Lah itu pengalaman Busluta Semarang itu berdasarkan pemilu 2019 dan Pilkada 2020 itu sangat banyak itu sudah menangani pelanggaran sama mendapatkan barang dugaan pelanggaran tadi itu. Untuk ini Pak, tadi juga ada terkait pengembalian barang dugaan pelanggaran. Nah, pengembaliannya itu seperti apa sih Pak? Apakah langsung misalkan ini dari satu pihak datang untuk mengambil barang itu tadi, bisa langsung diberikan atau gimana Pak? Ya, pengambilan itu bisa dilakukan ketika proses penanganan pelanggaran tadi sudah selesai, sudah berkepastian hukum, bahasa hukumnya itu, perusahaan hukum itu. Kemudian setelah berkepastian hukum, kemudian dilakukan namanya tadi pencatatan, dicatat tadi barangnya apa, ada bendera, ada flash disk, ada beras, ada atribut partai dan lain-lainnya. Diamankan, tidak boleh dirusak maupun dibuang. Setelah diamankan, maka kepala unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran itu menyampaikan, bahasanya memberitahukan kepada pemilik barang tadi. Agar apa? Agar diambil tadi barang dugaan pelanggaran tadi. Nah, ketika pemilik barang itu datang dan mengambil, kemudian dari unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran menyiapkan namanya berita acara pengambilan. Tak ulang lagi, berita acara pengambilan atau penyerahan barang dugaan pelanggaran tadi, ditandatangani kedua belah pihak, penyerah sama penerima tadi. Setelah itu maka udah selesai. Berarti barang kan sudah nyampe kepada pemilik BDP tadi. Nah, pertanyaan bagaimana kalau udah patut kita beritahu, kita undang tapi nggak datang si pemiliknya? Tadi ada proses berikutnya, namanya diumumkan. Ya, diumumkan. Setelah diumumkan, jangka waktu yang diatur peraturan berlaku, ketika diumumkan itu datang, berarti kita serahkan, tapi harus diikat berita acara pengambilan maupun penyerahan. Tapi kalau nggak datang, lah baru proses berikutnya itu adalah pemusnahan. Nah, pemusnahan juga harus tunjang namanya berita acara pemusnahan barang dugaan pelanggaran tadi. Itu ada saksinya juga, ada dokumentasinya juga, ada jenis barang yang dimusnahkan apa. Dimusnahkan itu dengan cara dibakar atau dihancurkan begitu. Gitu. Jadi begitu sahabat Bawaslu. Yang pertama yang harus dicatat, ada namanya pencatatan barang dugaan pelanggaran. Terus dilanjutkan penyampaian dan dituangkan dalam BA pleno, berita acara pleno, baik seperti itu. Dan disampaikan melalui itu Pak, BA pleno tadi Pak ya? Yang menyampaikan ke pihak pengumuman. Jadi disampaikan melalui pengumuman dan dilanjutkan jika tidak diambil dari pihak yang satu, bisa dimusnahkan. Seperti itu ya Pak Naya? Iya, itu singkatnya. Nah, dari semua itu tadi Pak, apakah termasuk dari mekanisme tugas PBDB sendiri itu? Ya, itu mekanismenya, serangkaian dari hulu sampai hilir ya. Dari hulu sampai hilir. Unit PBDP ini bergerak melaksanakan tugas kewenangannya ketika ada barang dugaan pelanggaran. Barang dugaan pelanggaran itu bersumber dari pengawasan dan penanganan pelanggaran. Nah, hasil penanganan pelanggaran tadi berupa barang bukti, wujudnya barang dugaan pelanggaran, dilakukan pencatatan sampai pengembalian dan pemusnahan tadi. Gitu. Sudah diatur di dalam SE 21 2021. SE 2021. Ya, SE Bawaslu RI. Gitu.
Mungkin teman-teman bisa mencatat ini ya, nanti kalau misalkan dari sahabat Bawaslu ingin mencari referensi khususnya di Bawaslu Kota Semarang, bisa langsung ketemu dengan Bapak Dr. Nayamin Zaini SHMH, akan dibimbing penuh untuk menyelesaikan bahan skripsinya. Gitu ya. Iya. Kebetulan di Bawaslu Kota Semarang melalui pojok pengawasan, kemudian PPID itu juga banyak sekali untuk melakukan riset-riset maupun pengabdian masyarakat yang ingin tahu lebih dalam dan ingin tahu data-data hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Semarang. Banyak sekali itu, jadi S1, S2, bahkan doktor pun, PhD dari Australia juga pernah juga meneliti juga. Jadi silakan supaya bisa bermanfaat dan bisa ditulis, kemudian bisa dikembangkan hasil pengawasan penelitian untuk keilmuan di sesuai latar belakang panjenengan, maupun apakah itu dosen, apakah itu mahasiswa, apakah itu NGO, apakah itu pengamat, apa peneliti. Nah, jadi kembali ke barang dugaan pelanggaran nih Pak tadi. Item-item atau ciri-ciri barang dugaan pelanggaran itu seperti apa aja? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Naya ke sahabat Bawaslu di rumah mungkin. Ya, barang dugaan pelanggaran itu ukurannya adalah barang itu bisa bergerak dan tidak bergerak, bisa bergerak dan atau tidak bergerak selama barang itu berkaitan dengan peristiwa hukum. Nah, Perbawaslu pasal 13 Perbawaslu 19 tahun 2018. Bergerak tidak bergerak yang terkait yang berkaitan dengan peristiwa hukum dalam hal proses penanganan pelanggaran tadi begitu. Apapun bergerak tidak bergerak. Bergerak seperti walaupun belum dijumpai di Kota Semarang ya, seperti hewan katakanlah. Hewan hidup itu dari hasil kasus maupun pencurian maupun money politik atau tapi wujud barangnya itu bergerak, itu juga bisa dikatakan barang dugaan pelanggaran bergerak. Hewan bisa kerbau, bisa sapi, bisa ayam, bisa apapun. Nah, itu. Kemudian juga bisa mungkin kendaraan juga, kendaraan yang berkait, kata kuncinya berkait dengan peristiwa kasus maupun pelanggaran tadi. Bisa sepeda ontel, bisa motor, bahkan bisa mobil juga. Selama itu digunakan untuk dugaan pelanggaran. Mungkin money politik, mungkin di dalamnya membawa uang atau mungkin barang yang sebenarnya mau digunakan untuk kegiatan money politik. Lah itu barangnya itu, baik itu mobil maupun barang di dalamnya tadi. Baik itu sembako katakanlah atau mungkin uang katakanlah, itu barangnya gitu. Kemudian ada barang yang itu berkaitan dengan makanan juga ada. Makanan juga ada. Seperti katakanlah beras, katakanlah minyak, katakanlah roti atau selama itu digunakan untuk dugaan melanggar tadi, kasus tadi. Baik itu pidana, berarti berkaitan money politik, maupun pidana apapun, maupun administrasi, selama itu proses dalam tahapan pemilu, tetapi barang tadi itu digunakan untuk melancarkan aksi-aksi pelanggaran maupun hukum lainnya. Ini berkaitan dengan netralitas, apakah itu ASN, apakah itu BUMN, BUMD, pendamping desa. Nah, itu selama barang tadi digunakan untuk aksi-aksi pelanggaran itu maupun kode etik. Nah, itu ini penjelasannya gitu. Terkait dengan barang tadi gitu wujudnya. Artinya sekecil apapun itu menjadi barang dugaan pelanggaran ya Pak ya? Iya, selama konteksnya itu adalah berkaitan dengan peristiwa hukumnya tadi. Lebih spesifiknya adalah digunakan untuk aksi maupun tindakan maupun perbuatan dugaan pelanggaran tadi gitu. Selama kata kuncinya itu, maka bisa ditarik barang yang digunakan tadi itu adalah kualifikasinya barang dugaan pelanggaran gitu. Pasti begitu. Untuk prosesnya sendiri nih Pak, proses dalam mengkaji barang dugaan pelanggarannya itu seperti apa sih Pak? Kalau proses pengkajiannya itu sudah include di dalam ada namanya proses penanganan pelanggaran itu adalah kajian hukum. Nah, masuk di situ ada kajian hukum. Kalau nggak salah itu
form A itu A13 maupun 12 itu kajian hukum. Jadi sebelum teruskan namanya dugaan pelanggaran tadi harus dikaji dulu bahwa peristiwanya apa, di mana, siapa, bagaimana, kemudian kenapa itu melanggar tidak pasal hukum yang ada, pasal hukum yang berlaku. Selama itu konteksnya masih dalam hal pemilu pun pilkada. Misalnya dalam masa kampanye, tahapan kampanye, kemudian setiap orang maupun seseorang dia itu ingin mempengaruhi, menguntungkan maupun tidak menguntungkan salah satu paslon maupun paslon lain. Nah, kemudian dia itu membawa beras katakanlah untuk diberikan, tetapi ada selipan ungkapan maupun stiker maupun agar memilih maupun tidak memilih sehingga menguntungkan salah satu begitu. Nah, dalam konteks itu tahapan kampanye, kemudian berasnya ini barang dugaan pelanggaran, kemudian stikernya barang dugaan pelanggaran, kemudian seseorangnya tadi itu diduga kuat melakukan pelanggaran tindak pidana politik uang atau money politik lah. Contohnya itu, walaupun banyak sekali kalau kita jabarkan contoh-contoh pelanggaran hukum ini. Termasuk atribut-atribut, Pak. Termasuk atribut partai. Dalam masa kampanye itu sangat menjamur sekali, sangat banyak sekali dipasang di berbagai jalan, kemudian gang, baik itu tempatnya yang melanggar maupun cara memasangnya yang melanggar, maupun atributnya ini yang melanggar. Ini complicated memang. Atributnya itu harus di-approval, harus itu ukurannya jelas, harus penambahnya jelas. Itu kan APK-nya. Tempatnya, ada tempat yang diperbolehkan untuk dipasang, ada tempat yang tidak diperbolehkan dipasang. Selama masangnya itu tempat yang tidak diperbolehkan, maka itu melanggar. Maupun caranya itu diikat pakai itu kawat, maupun dipaku, maupun disenderkan, maupun menghalangi mobil, itu cara yang melanggar juga. Nah, ini contohnya tadi pertanyaan terkait dengan atribut tadi begitu. Baik, begitu ya sahabat Bawaslu. Ini memang sering terjadi ketika masa tahapan kampanye yang kita sering temui saat itu. Nah, sering juga terjadi pemberian sembako di jalan, dan kita tidak tahu mekanisme untuk pelaporannya atau bingung apakah ini masuk dalam pelanggaran atau tidak, atau termasuk dalam barang dugaan pelanggaran. Nah, mungkin bisa langsung datang ke Bawaslu Kota Semarang, bisa konsultasi. Nah, untuk penerapannya sendiri nih Pak, penerapan yang terkait barang dugaan pelanggaran itu sendiri di Bawaslu Kota Semarang itu seperti apa Pak? Penerapannya ya tadi dikelola, dicatat, diamankan, diberita acarakan, dilayangkan pemberitahuan oleh namanya unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran. Strukturnya tadi di awal sudah sampaikan. Itu organ atau unit di bawah naungan Bawaslu Kota Semarang. Kalau kita ngobrol Bawaslu Kota Semarang ya, tidak yang lainnya ya. Itu adalah yang punya tugas dan wewenang di tempat maupun ruangan maupun gudang yang representatif tentunya, karena nggak boleh rusak dan harus dikembalikan pada si pemilik barang tadi itu. Nah, gitu. Jadi jika menemukan pelanggaran di lapangan atau mendapatkan barang dugaan pelanggaran yang sering terjadi di masa tahapan kampanye, bisa melaporkan ke Bawaslu Kota Semarang. Untuk lebih lanjutnya bisa melalui media sosial, yaitu jangan lupa di follow Instagram Bawaslu Kota Semarang, media sosial lainnya juga Facebook Bawaslu Kota Semarang, Twitter Bawaslu Kosem, dan website Bawaslu Kota Semarang. Dan jangan lupa pula untuk subscribe terlebih dahulu channel Bawaslu Kota Semarang untuk lebih tahu apa aja sih yang dijelaskan tentang masa tahapan kampanye atau tentang pemilu atau pilkada. Nah, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar lebih tahu gitu sahabat Bawaslu. Nah, terkait ini Pak, masih masa Hari Pahlawan nih Pak, tadi kembali yang pertama nih Pak, masih semangat. Tadi sudah saya sampaikan ya di akhir
kegiatan ini nanti kita menggelorakan, Oke. menyemangatkan kita semuanya dengan pemirsa ikuti acara ini Oke. supaya ikhtiar untuk menggelorakan Oke. jiwa, spirit, nasionalisme kita Ya. itu bisa tumbuh gitu. Semata-mata itu aja Mas Yudi. Untuk yang lagu yang terakhir, Lagu nih, Pak. terakhir Ya, lagu itu- terakhir tadi yang ingin dinyanyikan apa sih Ya. Pak tadi Pak? Tanah Airku, Tanah Airku. ciptaan Ibu Sud. Ciptaan Ibu Sud. Iya. Mari kita nyanyikan Pak. Mungkin Iya. sama-sama sahabat Bawaslu. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Terima kasih. Luar biasa sekali Bapak Daya bin Zaidi. Semangatnya masih semangat pahlawan Amin. dengan rasa nasionalismenya. Seperti itu. Untuk terakhir nih Pak, mari kita gelorakan jargon kita juga Yes. tentang salam awas dan semangat Bawaslunya, Iya. yaitu. Dipandu Mas Yudi, saya Ya. ngikuti. Baik, kita mulai ya Pak ya. Ya. Bersama rakyat, Awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. salam Awas. salam Awas. awas. Salam integritas. Terima kasih. Acara yang luar biasa. Ikuti.